Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari komunitas Mekatronika Indonesia yang telah bergabung pada Zoom malam hari ini untuk lanjutan materi di pekan sebelumnya. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi inti pada malam hari ini eh, akan disampaikan kembali oleh Pak Ipko Salim Pradana. Kemudian nanti teman-teman diharapkan untuk dapat mengikuti praktikumnya. Kemudian apabila ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ditanyakan supaya penyampaian materinya bisa berjalan secara dua arah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada acara inti, yaitu penyampaian materi pada Pak Ipko Salim Pradana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Zainal. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut materi minggu ini, kita sedikit review materi minggu lalu ya. Jadi untuk materi minggu lalu itu kita ini kita sudah membahas apa mekatronika ya. Jadi mekatronika itu adalah suatu ilmu yang terdiri dari 4 sub ilmu besar, di antaranya elektronik, electrical, mekanik, dan computer science. Nah, dari keempat sub ilmu ini, ada irisan yang namanya ilmu robotics. Nah, itu yang kita pelajarin pada sesi ini. Oke, kita lanjut. Jadi kemarin kita sudah mengenal beberapa komponen dasar seperti LED, Arduino, terus project board, itu juga kabel dan jumper ya. Oke, untuk komponen dasar sudah. Nah, sekarang kita bahas yang digital output yang minggu kemarin ya. Kita review dulu. Oke, untuk digital output itu eh, untuk nilai sendiri dia terdiri dari dua nilai. Yang pertama itu low atau 0 volt, lalu yang kedua itu 5 volt atau high ya. Kalau di pemrograman itu bisa kita analogikan sebagai kalau 0 itu low atau false. Kalau 5 volt itu high atau true. Oke, terus untuk digital output itu kemarin kita praktik menggunakan LED, di mana LED ini dia mempunyai dua kaki. Yang pertama anoda yang positif, yang kedua katoda. Nah, rangkaian seperti ini. Jadi kemarin kita hubungkan ke pin 13 ya. Terus untuk pemanggilan script untuk menyalakan LED atau mematikan LED di Arduino sendiri itu scriptnya digital write, terus pinnya, terus value-nya. Ini bisa high atau low ya. Oke, terus ada lagi ini delay. Delay itu kemarin fungsinya untuk menunda kinerja dari si script. Jadi ketika kita eksekusi pin 13 sebagai high atau menyala, terus kita tunda dulu selama 1 detik. Nah, ini satuannya 1000 milidetik ya. Lalu setelah itu kita low di pin 13, artinya kita matikan LED di pin 13. Setelah itu kita delay kembali selama 1
detik. Itu untuk digital output. Nah, selanjutnya yang serial monitor. Jadi kalau serial monitor itu harus kita ketik serial.begin terus 9600, artinya baud rate atau kecepatan transfer data dari si Arduino ke laptop ya. Nah, yang kedua itu ada serial.print, itu fungsinya untuk mencetak nilai yang ada di dalam kurungnya itu. Tapi kalau serial.print dia nulisnya ke samping. Yang ketiga, kalau serial.print ln dia nulisnya ke bawah. Itu untuk serial monitor. Nah, sekarang yang digital input. Kalau digital input, kita kemarin menggunakan komponen push button. Jadi fungsinya untuk membaca nilai digital, baik itu 0 ataupun 1. Nah, scriptnya itu digital read, terus pinnya. Nah, pinnya ini harus sesuai dengan yang kita rangkai. Kalau kita rangkai di pin 2, berarti scriptnya itu harus di pin 2 juga. Nah, terus yang terakhir ini ya, pencabangan atau if then, di mana scriptnya itu kita ketik if, kurung buka, lalu syaratnya, kurung tutup, kurung kurawal, nah terus isi programnya, terus kurung kurawal. Oke, sekarang kita ke materi baru. Nah, kalau materi yang saat ini, itu namanya analog output. Jadi kalau kemarin kita belajar digital input atau digital output, nah sekarang kita masuk ke materi analog output, di mana analog output itu Jangan sepertinya ya dulu ini tuh pakai papan. pin terus nilai. Ini sama kayak digital write ya si scriptnya, cuma nanti bedanya di nilai aja. Nah, apa sih PWM itu atau analog output? Nah, ini gambarnya. Jadi PWM itu singkatan dari pulse, width, W-nya, M-nya itu modulation. Jadi yang kita rekayasa itu frekuensinya, bukan tegangannya tapi frekuensinya. Jadi kalau kita pakai PWM dalam satu periode itu atau 1 detik ya, kita buat gampangnya. Jadi kalau 1 detik atau 1 periode itu kita bisa analogikan 1 Hz. Nah, di mana 1 Hz ataupun 1 detik itu dia punya duty cycle. Jadi duty cycle itu porsi untuk tegangan tingginya. Contoh misalkan saya punya duty cycle sebesar 50%. Nah, jadi dalam 1 detik itu setengah detiknya itu 50%, setengah detiknya lagi 50%-nya low. Jadi contoh kayak gini ya. Ini bagian dasarnya. Misalkan dalam 1 detik saya punya duty cycle 50%. Ini tingginya 5 volt. Jadi dalam 1 detik itu 5 volt sebesar setengah detik. Nah, 0,5 detik. Lalu 0,5 detik berikutnya itu dia low atau off. Nah, untuk detik selanjutnya itu sama. Jadi setengah detik high, setengah detik berikutnya dia off. Ini yang detik kedua. Detik ketiga juga begitu. Jadi setengah detik pertama dia high, Ya, dia di depan. oke. Nah, lalu nah itu kalau 50% ya. Kalau 75%, jadi dalam 1 detiknya
itu sekitar 3/4 atau 0,75 detik. Jadi 1 detik 5 volt 75%. Di sekitar 3/4-nya. 3/4-nya itu dia high, lalu 1/4-nya dia low. Untuk detik berikutnya juga sama, 3/4 dia high, lalu 1/4 detik berikutnya dia low, dan seterusnya. Itu kalau duty cycle-nya 75%. Nah, kalau 25% berarti sama, kita ngikutin aturan si PWM ini. Jadi dalam 1 detik sekitar 25% atau 1/4-nya dia high, lalu 3/4 berikutnya dia low. Untuk detik berikutnya juga sama, jadi 1/4 high, 3/4 berikutnya low. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya kalau di Arduino itu bisa kita gunakan untuk mengatur kecerahan lampu atau mengatur kecepatan motor. Nah, ini contoh lainnya ya. Di 0% dia off semua. Kalau 25% dia 1/4 high, terus 3/4 berikutnya low. 1/4 high, 3/4 berikutnya low, dan seterusnya. Terus yang 50% juga sama. Setengahnya high, terus setengahnya lagi low, dan seterusnya. Begitu juga untuk 75% dan 100%. Oke, sekarang kita coba terapkan si fungsi dari PWM. Jadi kita pertama rangkai dulu di Walkly ya. Nah, teman-teman bisa buka walkly.com kalau di Google. Jadi teman-teman bisa sekalian praktik di simulasi. Seperti ini ya. Oke, jadi kita cari dulu rangkaian LED dan resistor. Oke, di Arduino itu ada pin dari 0 sampai 13. Untuk kita terapkan materi PWM, dalam pin itu tidak semua pin yang bisa kita gunakan ya. Jadi ada pin-pin tertentu. Contoh di pin 3. Pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, dan pin 11. Pin itu yang kita bisa gunakan untuk menggunakan fungsi PWM. Kalau di Arduino itu yang ini ya. Yang ada tulisan digital PWM. Di sini, kalau di aslinya. Oke, sekarang kita coba untuk gunakan pin 3 dulu. Jadi caranya, teman-teman klik pin 3, diklik, kita hubungkan ke resistor dulu. Lalu ujung resistor kita hubungkan ke LED 1A atau yang anoda atau yang positif. Selanjutnya yang LED 1C atau katoda kita hubungkan ke ground. Nah, seperti ini ya.
Untuk nilai resistornya kita setting ke 550 ohm biar kelihatan, atau 1 kilo ohm juga boleh, dicoba dulu aja. Nah, setelah itu seperti biasa ya, kita setting dulu pin 3 itu sebagai output atau sebagai input. Jadi kita ketik pin mode 3, karena kita menggunakan LED, jadi kita setting sebagai output. Oke, sekarang di void loop kita ketik lagi fungsi untuk PWM, analog write. Terus pinnya. Nah, kalau waktu digital write itu kan gini ya, digital write 3, high. Nah, untuk analog write itu nilainya bukan high atau low, melainkan dari 0 sampai 255. Jadi kita contoh isinya itu 200. Kita coba dulu. Nah, dia nyalanya terang. Coba kita setting lagi ke 10 ya. Kalau 0 kan udah pasti off atau pasti mati. Ini lumayan bagus. Kita coba ke 1. Nah, ini lumayan redup juga. Kita ganti aja ya. Jangan 550 tapi 2 kilo aja coba. Oke, teman-teman boleh coba dulu. Sekarang saya coba di Arduino-nya langsung ya. Jadi kalau di aslinya itu kita harus menggunakan logic board untuk menghubungkan antar komponen ini. Lalu kita hubungkan resistor tadi ya ke pin 3. Pin 3-nya si Arduino Uno. Ini. 3. Lalu untuk yang negatifnya LED atau ground, kita hubungkan ke ground juga. Ya, ke ground. Coba hubungkan. Kita lanjut, kita cari aplikasi Arduino IDE. Kita copy aja. Ini. Ya, tools sudah terhubung ke COM6. Pin 3 udah dengan nilainya 1. SPN.
Oke, tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya, teman-teman. Nah, ini di aslinya itu dia nggak menyala. Saya coba stop dulu. Kita coba ganti ke 100 ya. Stop lagi. Jadi antara simulasi dan aslinya itu belum tentu sama. Jadi kalau bisa teman-teman udah punya komponennya sambil praktik. Nah, dia udah mulai menyala ya. Banget kelihatan di sini. Nah, itu untuk nilai 100. Kita coba lagi ke 200 atau langsung 255. Nah, ini ya, dia mulai terang. Oke, itu untuk analog write atau analog output. Kita lanjut lagi. Sekarang kita coba yang ini, analog input, atau kita membaca nilai analog. Nah, untuk praktikumnya, kita gunakan komponen potensiometer. Jadi kalau di waktu itu, kita ini apa saja ya. Kita cari aja potensio. Nah, ini. Oke, di potensio itu dia ada 3 kaki. Ada ground, ada sig atau signal, lalu ada VCC. Oke, kita hubungkan ke masing-masing pinnya. Kalau ground, itu kita hubungkan ke ground. Lalu untuk signalnya, kita hubungkan ke analog in. Bisa dari A0 atau A1 sampai A5 ya. Nah, kita hubungkan ke A0 aja. Untuk VCC-nya, kita hubungkan ke 5 volt. Oke, sekarang kita hapus dulu si pin mode-nya. Karena kalau analog read itu kita nggak perlu setting si pin-nya. Dia udah otomatis terbaca sebagai input. Nah, sekarang kita buat dulu variabel ya. Jadi kalau kita buat variabel, itu kita biasakan untuk buat di awal baris dengan tipe integer yang kemarin kita sudah bahas. Integer. Terus nih variabel potensialnya, namanya ya, namanya bebas, misalkan pot saja, titik koma. Lalu variabel potensio ini atau pot kita isi dengan script analog read, analog read.
Nah, pinnya itu A0. Nah, gini. Garis titik, koma. Oke, udah ya. Ini konfigurasi untuk membaca nilai potensio. Nah, sekarang setelah kita membaca si potensio ini, kita tampilkan ke serial monitor. Jadi kita tulis lagi konfigurasi untuk serial monitor. Jadi ketik serial.begin. Lalu kita tampilkan variabel potensio melalui serial.print. Isinya variabel pot ya. Nah, kalau sudah kita klik start simulasi. Nah, itu muncul angka 0 ya. Artinya si slider dari potensio itu di posisi minimal. Nah, kalau kita klik, kita tahan ya, kita putar, nilai tersebut akan berubah. Jadi kalau posisinya di tengah-tengah, itu sekitar 500. Kalau maksimal, itu 1023. Jadi kita punya kesimpulan, kalau misalkan analog read itu nilainya dari 0 sampai 1024. Kalau analog write itu nilainya dari 0 sampai 255. Nah, ini udah ketentuan dari si Arduino-nya atau kemampuan hardware membaca si nilainya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih langsung ditanyakan ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba konfigurasi atau setting agar si potensio itu dapat memberikan nilai untuk mengatur cahayanya si LED. Oke, jadi kita hubungkan ya. Karena kita sudah merangkai LED dalam potensio, jadi kita ketik lagi untuk LED-nya. Setting tadi sebagai output mode 3, output. Sekarang yang jadi masalahnya itu analog read itu kan nilainya dari 0 sampai 1024 ya untuk inputnya. Nah, sedangkan untuk outputnya itu dia hanya mampu mengeluarkan nilai dari 0 sampai 255. Jadi nilainya nggak relevan. Nah, agar relevan, kita mapping atau kita setarakan. Jadi misalkan gini nih, untuk yang analog read, ya analog read itu kan dari 0 sampai 1024 ya. Oke, untuk analog write itu dari 0 sampai 255. Nah,
Sekarang kita mapping agar ketika nilai potensio itu 1024 itu sama dengan 255. Nah, kalau kita putar atau kita setting ke setengah, posisinya setengah, itu kan sekitar 512 ya. Jadi untuk nilai analog write atau nilai PWM-nya itu setara dengan 125 atau setengahnya. Nah, kita coba langsung praktikan aja. Ini kita hapus. Oke, pertama kita buat variabel lagi. Kalau yang variabel pot itu kan variabel milik potensio ya. Nah, kita buat variabel baru namanya hasil. Oke. Nah, sekarang agar si nilai potensio itu sama dengan nilai hasil, artinya nilai analog read sama dengan nilai analog write, kita mapping dengan menggunakan fungsi map kalau di Arduino. Jadi kita masukkan variabel yang baru yaitu hasil sama dengan, nah teman-teman ketik map kurung buka. Nah di sini pilih variabel yang akan di mapping. Karena kita sudah punya variabel yang akan di mapping, yaitu variabel pot. Jadi kita ketik pot. Nah, koma. Lalu nilai minimal dari si sumber. Kalau analog read itu kan 0 ya. Nah, 0. Lalu nilai maksimalnya 1024. Nah, lalu ini akan di mapping ke nilai berapa dari berapa? Yang awalnya 0 sampai ke 255. Nah, jadi yang pot itu variabel yang akan kita mapping. Lalu yang 0 itu nilai minimal dari variabel yang kita mapping. Terus yang 1024 itu nilai maksimal dari variabel yang kita mapping. Lalu yang 0 berikutnya itu nilai hasil dari mapping, nilai minimal. Nah, untuk yang 255 itu nilai maksimal dari yang akan kita mapping. Oke, sekarang kita buat ini ya. Buat agar si scriptnya itu menampilkan dua variabel yang berbeda. Jadi kita ketik di sini serial print biasa ya. Ini kita kasih nama nilai awal. Lalu kita tampilkan variabel potensio. Nah, lalu kita copy paste aja. Nilai akhir. Nah, nilai akhirnya itu kan yang variabel hasil ya. Jadi kita ganti yang awalnya pot, kita ganti menjadi hasil. Jangan lupa tambahkan ln atau line new. Nah, coba. Nah, ini ya. Oke. Nilai awal itu yang potensiometer, yang maksimalnya itu 1023. Lalu nilai akhir itu variabel baru yang isinya hasil dari mapping potensio. Ini kan posisi potensio itu kan
di maksimal ya. Jadi nilainya 254 untuk yang hasilnya. Nah, kalau kita geser ke tengah-tengah, nilai awalnya itu menunjukkan angka 496 atau kira-kira setengah dari 1024. Nah, hasil dari mapping itu sekitar 123. Nah, sekarang kan kita ingin mengatur si kecerahan dari LED yang terpasang di pin 3 ya. Jadi kita langsung aja kita ketik script untuk menyalakan LED. Nah, ini ya. Terus pinnya, koma. Nah, kalau normalnya itu kan kita isi 0 sampai 255 ya. Jadi minimal 0, maksimal 255. Nah, karena kita sudah punya variabel yang baru, di mana variabel itu tuh hasil dari mapping, jadi kita bisa langsung masukkan variabel hasil ke analog write. Nah, seperti ini. Oke, kita coba play. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kalau kita setting ke 0, si LED-nya itu dia akan redup. Klik simulasi. Ini kita setting dulu posisi potensiometernya ke paling kiri atau paling kecil. Nah, nilai awalnya kan 0 tuh ya. Nilai akhirnya 0 juga. Kita geser seperempat, sekitar 100. Nah, dia mulai terang. Jadi kalau nilai potensionya itu 190, nilai PWM-nya sekitar 50. Nah, kalau kita putar, dia akan makin cerah. Nah, ini ya. Jadi teman-teman boleh coba dulu si simulasinya. Nah, selain kita bisa mengontrol kecerahan lampu, kita juga bisa mengontrol kecepatan si motor. Jadi penggunaannya lebih aplikatif. Kalau teman-teman udah bisa, teman-teman juga bisa coba untuk tambahin komponen baru ya. Jadi untuk yang awal itu potensio 1 untuk LED 1. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi di sebelahnya potensio 2 untuk LED yang kedua. Yaitu kalau yang untuk simulasinya ya. Nah, sekarang saya coba tampilkan untuk yang rangkaian aslinya. Ini sudah ada potensio dan ada sebuah LED. Jadi kalau kita putar paling kiri ya, si LED itu dia akan off atau mati. Kalau kita putar sedikit, nah dia mulai terang. Kita putar sedikit lagi, dia terang. Kita putar ke maksimal. Nah, dia makin terang. Ini namanya lampu dimmer. Jadi inti dari si
Arduino itu tadi ya, ada digital read atau digital write untuk nilai digital, lalu ada analog read dan analog write. Intinya itu sih sebenarnya. Nah, sampai situ dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang udah nyoba, teman-teman, untuk di walkaway-nya? Nah, setelah kita nanti coba Arduino, insya Allah 2 minggu ke depan kita akan coba materi Internet of Things. Jadi setelah Internet of Things, terus desain 3D atau desain PCB, terus ke sistem kendali, dan seterusnya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang masih bingung? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke materi 2. Nah, materi 2 itu sebenarnya pengembangan dari materi-materi dasar. Kalau kemarin kan kita belajar digital input, output. Nah, sekarang kita belajar analog read, analog write. Sebenarnya intinya sih cuma itu ya, untuk yang dasarnya. Nah, ini. Jadi intinya ada input dan output. Di mana inputnya itu kita bisa kelola. Setelah kita kelola, kita tampilkan ke output. Nah, kalau sekarang kita coba untuk menggunakan sensor cahaya ya, atau LDR. Jadi untuk LDR sendiri, itu dia prinsipnya sama seperti resistor, tetapi nilai resistornya itu dia bisa berubah sesuai dengan cahaya yang masuk. Nah, untuk rangkaiannya itu banyak ya di Google. Jadi kita kasih dulu tegangan 5 volt ke resistor, lalu dari Kang, sini. maaf, share screen-nya, Kang. Oh, belum muncul ya? Ya. Nah, ini. Ya, kita coba materi LDR. Ini simbolnya. Jadi kayak resistor gitu, tapi dia nilai resistornya itu bisa berubah terhadap cahaya. Nah, untuk rangkaiannya, kita coba trace dari awal ya. Nah, dimulai dari
5 volt dulu. Karena arus itu dia mengalir dari positif. Nah, jadi arusnya itu mengalir dari 5 volt ini. Karena kita hubungkan ke atas, jadi arusnya naik ke atas. Yang merah ya, yang positif. Lalu arusnya itu masuk ke resistor sini. Setelah dia masuk ke resistor, dia lanjut ke sensor cahaya atau LDR. Lalu keluarannya itu dikembalikan lagi melalui ground atau negatif. Oke, selanjutnya titik pertemuan antara resistor dan sensor cahaya itu kita hubungkan ke A0 sini. Nah, jadi kita ambil data perubahan si cahayanya. Coba rangkai dulu di Walkme. Oke, kita hapus ini ya. Cari sensor LDR. Ini. Oh, ini udah langsung. Kalau ini langsung udah jadi modulnya ya. Ini langsung saja kita hubungkan. Nah, kalau di sensor itu kan ada VCC, ground, dan analog. Ini output ya. Jadi untuk VCC kita hubungkan ke 5 volt. Ini ya. VCC ke 5 volt. Groundnya itu ke ground. Nah, untuk A0 itu kita hubungkan ke analog in pin A0 juga. Nah, untuk pembacaan nilai LDR itu sama dengan seperti kita membaca nilai potensio. Ini kita hapus saja. Oke. Ya. Pop. Kita klik simulasi. Oke, untuk kondisi normal, dia menunjukkan angka 250. Jadi kalau kita klik si sensornya, kita atur si luxnya. Nah, bentar. Nah, ini ya, salah satu kekurangan dari simulasi. Ini programnya udah betul. Cuma si simulasi ini tuh dia nggak 100% akurat. Kita coba langsung aja di rangkaian aslinya. Nah, jadi resistor dulu.
Lalu ada LDR ya. Kalau aslinya itu berbentuknya seperti ini. Nah, ini. Dia kecil, nggak terlalu besar. Ini kita hubungkan ke resistor, ujung berikutnya ke pin yang lain. Nah, gini. Terus untuk 5 voltnya itu kita hubungkan ke positif sini. Nah, terus yang groundnya itu kita hubungkan ke negatifnya LDR. Ya, ground terus ke LDR. Ya kan ya? Kalau kurang jelas boleh bilang aja. Ya, lalu selanjutnya titik pertemuan antara resistor dan LDR itu di sini kita hubungkan ke A0 atau analog in A0. Nah, di sini. Sekarang kita coba upload di Arduino IDE-nya. Upload LDR. Nah, kalau seperti ini biasanya ada yang kabelnya putus. Nah, ini ya. Di kondisi normal itu nilainya 760. Ini kalau kita tutup si sensornya, dia akan makin besar. Sekarang sekitar 970. Jadi kalau kita tutup 970, kalau kita lepas itu 760. Nah, sekarang saya coba kasih flash semakin terang ya. Ini lampunya saya dekatkan ke sensornya ya. Dia makin kecil. Dia semakin terang, dia semakin kecil. Oke, sekarang kita coba kombinasikan dengan LED yang kita pelajari tadi ya. Nah, terang ulang sebentar.
Oke, kita hubungkan ke pin 3 ya, biar mudah. 0, 1, 2, 3. Sepertinya perlu. Oke. Nah, sekarang kita program dengan menggunakan si if tadi. Oke, pertama kita setting dulu si pin 3 sebagai output. Seperti ini ya, pin 3, output. Nah, sekarang dari nilai yang kita dapat, tadi itu kan kalau normal, dia 700 ya. Dari sini. Kalau normal, 700. Kalau gelap, tutup, dia sekitar 990. Jadi kita ambil titik tengahnya antara 700 sampai 900. Sekitar 800 lah ya, cukup. Jadi kalau yang kondisi normal itu dia siang hari ceritanya. Nah, kalau kita tutup malam hari. Jadi kalau kita tutup, lampu LED-nya menyala. Tapi kalau kita buka atau siang hari, lampu LED-nya mati atau off. Jadi kita program menggunakan if. Nah, kalau program if itu, biasakan teman-teman nulis di antara input dan output. Artinya gini, jadi kalau input itu kan yang potensio sama dengan analog read. Untuk outputnya, serial.println. Nah, untuk if, terus for, atau script yang fungsinya untuk memproses variabel, kita simpan di tengah-tengah sini, agar pembacaan scriptnya itu rapi ya. Jadi kita pakai if. Nah, kita seleksi nilai si variabelnya. Jika variabel pot, kalau dia gelap, dia makin besar ya. Dengan batasan yang kita udah tentukan. Tadi sekitar 800. Jika variabel pot lebih dari 800. Nah, ini. Maka kita nyalakan LED. Script untuk menyalakan LED bisa digital atau analog ya. Karena kita cuma on off aja atau nyala mati, jadi kita bisa gunakan digital white aja. Nah, digital white 3, high. Sekarang kita buat kebalikannya atau kondisi dia itu siang hari. Siang hari itu kan sekitar 700 ya. Jadi kita tambahkan lagi di sininya else if atau if juga boleh. Pot kurang dari 800. Kurung tutup, kurung kural buka, enter. Nah, dia udah otomatis kurung kural tutup. Jadi ini harus satu paket ya. Antara kurung kural buka dan kurung kural tutup. Nah, karena nilai potensio kurang dari 800 itu dia siang hari, berarti kita matikan si LED-nya. Nah, kita tinggal ubah aja dari yang awalnya high menjadi low atau mati ya apunnya.
Nah, kalau teman-teman bisa mau nyoba ya, selain di webinar ini, teman-teman bisa nyoba. Terus kalau misalkan ada kesulitan, boleh didiskusikan di grup. Nah, ini kondisi siang hari. Kalau saya tutup, LED-nya menyala. Kalau saya tutup sensornya, LED-nya menyala. Atau lihat teman-teman, kalau dia siang hari ya, dia lampunya off. Kalau malam hari atau kondisi gelap dan sensornya saya tutup, LED-nya menyala. Nah, itu ya. Ini kondisi siang hari, kondisi malam hari dia menyala LED-nya. Nah, oke, baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh dari Charlie. Silakan Charlie, jika ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Kira-kira satu lagi. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan motor servo. Ini. Kita Oke. Sekarang untuk motor servo itu dia sedikit spesial ya. Jadi di luar dari dasar yang tadi, yang input, digital input, analog input, lalu output, terus digital output ataupun analog output. Nah, untuk servo itu dia sedikit spesial karena untuk menggerakkan servo itu kita harus menggunakan library atau apa ya, seperti sebuah perpustakaan atau kumpulan skrip yang fungsinya untuk menggerakkan si servo ini. Nah, jadi ada 4 langkah untuk menggunakan motor servo. Yang pertama, kita panggil dulu library dari si servo. Jadi caranya teman-teman ketik ya pagar include servo.h. Nah, ini library untuk mengendalikan si servo ini. Nah, yang kedua itu deklarasi variabel khusus untuk menggerakkan servo. Caranya kita ketik
servo spasi. Nah, sekarang nama servonya misalkan servo 1 titik koma. Nah, selanjutnya kita setting si servonya itu. Dan di servo itu kan dia ada 3 kaki ya. Ada ground yang coklat, lalu ada V+, itu VCC atau 5 volt, lalu ada PWM. Nah, PWM itu yang tadi, yang pin digital, pin analog output ya. Oke. Nah, sekarang untuk groundnya, kita hubungkan ke ground. Lalu untuk yang V plusnya itu ke 5 volt. Nah, untuk yang PWM-nya itu ke pin 3. Nah, sekarang kita setting servo 1 dot attach pin 3. Lalu untuk menggerakkan servo itu servo 1 dot right. Nah, untuk nilainya itu kita bisa gerakan dari 0 derajat sampai 180 derajat. Kita coba ke 90 ya. Titik koma. Kita langsung aja ke si Arduino IDE-nya. Ini ya. Kita compile. Kita coba upload. Nah, sambil kita nunggu si programnya mengupload, kita coba rangkai ya. Nah, saya punya motor servo yang aslinya. Di kemampuan dari motor servo itu, dia bisa bergerak dari 0 derajat sampai ke 180 derajat. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menggerakkan kaki-kaki robot atau menggerakkan sesuatu. Nah, di sini ada 3 kaki ya, 3 kabel, ada yang coklat, merah, sama yang orange. Kalau yang coklat kita hubungkan ke ground. Jadi karena ini kakinya itu female, kita membutuhkan jumper male. Hubungkan ke ground. Lalu untuk yang merah atau yang VCC, kita hubungkan ke 5 volt. Ini. Yang terakhir pin PWM. Ya, yang warna kuning. Pasang ke pin 3. Nah, dia bergerak. Sekarang kita coba ubah ke 180. Nah,
Nah, dia gerak ya. Jadi sekarang kita coba gerakan si motor servo itu. Awalnya itu 0 derajat ya. Terus tunda dulu 1 detik. Terus bergerak ke 180 derajat. Terus tunda lagi 1 detik. Kembali lagi ke 0 derajat. Jadi seperti gerakan wiper di mobil. Kalau hujan kan ada wiper tuh yang fungsinya buat membersihkan air dari kaca. Nah, kita program sini. Kira-kira ada yang tahu? Jadi pertama kita setting dulu ke 0 derajat. Lalu kita tambahkan delay selama 1 detik. Nah, selanjutnya kita gerakan lagi si servo ke 180 derajat. Nah, kita tambahkan delay lagi 1000. Nah, itu ya. Dia gerak dari 0 derajat, pilih 1 detik ke 180 derajat, pilih 1 detik lagi. Jadi servo ini kita bisa terapkan juga. Jadi misalkan gelap tadi ya, kalau gelap kan berarti malam hari. Nah, artinya si servo itu akan menggerakkan jendela untuk menutup jendelanya. Nah, kalau siang hari, maka si jendelanya akan terbuka. Itu kita bisa gunakan juga si servo untuk menutup atau membuka si jendela. Lihat si gerakan servonya. Nah, ini kita coba kombinasikan juga ya dengan sensor cahaya yang tadi. Jadi kan kita sudah rangkai tuh. Kita tinggal assembly aja. Turun ke ground. Lalu SSC ke 5 volt atau ke VIN. Analog. Ke A0. Nah, dengan kita udah buat program LDR ya, kita nggak perlu buat dari awal, kita cukup kombinasikan aja dari program yang telah kita buat. Ini ya. Jadi kita buat dulu atau kita tambahkan variabel namanya cahaya.
integer cahaya. Oke, setelah itu kita sambil lihat perubahan nilainya ya. Jadi kita masukkan serial.begin. Lalu kita masukkan pembacaan sensor analog read atau sensor cahaya dengan analog read. Kita hapus. Oke, sekarang kita masukkan if-nya. Nah, kalau tadi itu kan kita menggunakan LED ya. LED-nya kita ganti dengan script untuk menggerakkan si servo. Di servo 1 right ke 0 derajat. Kalau gelap ya, kita asumsikan 0 derajat itu jendelanya menutup. Sedangkan kurang dari 800 atau siang hari, maka jendelanya akan terbuka. Jendela terbuka. Atau siang hari. Kalau ini jendela menutup, malam hari. Kita upload. Jadi untuk materi Arduino itu, teman-teman bisa belajar mengenai input ataupun output dari si hardware-nya. Oh maaf, ini ada. Kan saya buat variabel cahaya nih, tapi saya pakai variabel pot. Nah, dia tidak terdeklarasi di error. Nah, ini untuk yang dasar-dasarnya ya. Jadi setelah teman-teman belajar yang komponen dasarnya, teman-teman bisa lanjut ke IoT atau Internet of Things. Kita coba juga. Ini nilainya floating. Ini ya. Jadi kalau siang hari, dia geraknya ke 180 derajat. Kalau misalkan dia malam, dia gerak ke 0 derajat. Nah, kelihatan ya? Nah, kalau bisa teman-teman kuasain untuk materi si Arduino ini. Kenapa? Karena kalau untuk yang Internet of Things itu lebih ke arah server. Jadi gimana caranya teman-teman menghubungkan dari si controller yang baru ke WiFi. Nah, seperti ini ya. Kalau dia malam hari, jendelanya nutup. Kalau siang hari, dia akan terbuka. Nah. Oke, mungkin itu dulu untuk Arduino Basic. Barangkali ada yang bertanya dulu. Nah, ini sedikit intermezzo aja ya. Ini untuk mungkin 2 minggu ke depan, kita akan memasuki materi Internet of Things. Nah, untuk kontrolernya, kita gunakan MCU, baik itu ISP8266 atau ISP32. Nah, ini namanya MCU. Si IC-nya itu menggunakan ISP8266.
Jadi kalau bisa untuk 2 minggu ke depan teman-teman punya dulu hardware-nya di Note MCU ini. Lalu ini ya, komponen dasarnya itu MCU, push button, sama LED. Seperti juga ya. Kita teman-teman bisa punya 2 atau 5. Murah kok, cuma 100-an. Jadi ilmu yang teman-teman dapat tuh bisa langsung diterapkan. Kan lumayan ya, 2 minggu untuk persiapan membeli alatnya. Teman-teman bisa cari di Tokopedia juga banyak untuk MCU, atau komponen yang lainnya. Nah, di kita juga ada, udah kita sediain sih, biar teman-teman mudah belinya. Ini menggunakan kabel micro USB, kayak kabel di HP. Karena kalau di simulasi itu, tadi ya, kendalanya tuh kadang internetnya kurang lancar, atau error di programnya, di program simulasi. Jadi kalau bisa kita langsung praktikan ke hardware-nya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan malu, boleh nanti ditanyakan di ini ya, di grup WA atau PM, PC juga boleh, nggak masalah. Yang penting teman-teman mudah mendapatkan ilmunya ya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya untuk materi Arduino dasar. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Kang Jenal. Enggak, Kang Jenal? Ya, baik. Terima kasih banyak buat Pak Ifko yang telah menyampaikan materinya. Dari teman-teman, ada pertanyaan terlebih dahulu untuk materi malam hari ini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, atau misalkan teman-teman perlu mendiskusikan di luar pematerian malam hari ini, teman-teman bisa mendiskusikan di grup yang sudah teman-teman ada di dalamnya, yaitu di grup Mekatronika Indonesia. Teman-teman bisa sharing-sharing di situ. Insya Allah nanti Pak Ipko bisa menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Oke, untuk pematerian selanjutnya, insya Allah di bulan depan kita ada pertemuan lagi di minggu kedua dan minggu keempat. Untuk pemateriannya, insya Allah itu mengenai Internet of Things. Ya, jadi teman-teman untuk bisa mempersiapkan baik itu dari hardware-nya ataupun hal-hal lainnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membantu men-share kepada teman-temannya atau saudaranya atau siapapun yang memiliki ketertarikan dalam bidang robotika ataupun mekatronika. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari teman-teman, untuk pertemuan malam hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih ya. Saya izin live dulu.